welcome to my video. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 metode penelitian kelas A1 pagi manajemen yang terdiri dari 3 orang, yaitu Novianti Putri 1910416870, Cornelius Hartoni Saten 1910416848, Okta Fitriani 1910416838. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Konsumen dan Kepuasan Konsumen terhadap Minat Beli pada Situs Belanja Online Lazada di Pontianak. Latar belakang perkembangan teknologi di era globalisasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga mendominasi sebagian besar aktivitas manusia, dan teknologi hidup berdampingan dan saling melengkapi kebutuhan satu dengan lainnya. Teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih praktis dan mudah untuk dilakukan, sehingga pekerjaan manusia yang sebelumnya sulit untuk dikerjakan bisa terrealisasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Salah satu teknologi yang sering digunakan adalah internet. Internet merupakan suatu penemuan pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula cara yang digunakan dalam proses jual-beli. Dimulai dari sistem barter yang dilakukan tukar-menukar barang secara tatap muka, berkembang menjadi sistem penjualan dengan menggunakan proses pengiriman barang yang memudahkan kegiatan jual-beli tidak hanya dalam lokasi yang sama, kemudian berkembang lagi menjadi melalui internet dengan menjangkauan konsumen yang lebih luas. Internet menghubungkan satu orang dengan orang lainnya, menyediakan informasi sebagai saran hiburan maupun sebagai saran komunikasi. Ada 6 alasan mengapa teknologi internet begitu populer, yaitu internet memiliki konektivitas dan jangkauan yang sangat luas, mengurangi biaya komunikasi, biaya transaksi yang lebih rendah, dan mengurangi biaya agensi internet fleksibel dan mudah, serta memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pengetahuan secara tepat. Kehadiran teknologi internet memberikan manfaat komunikasi tanpa batas dan waktu. Penggunaan internet tidak hanya untuk mencari informasi saja, tetapi untuk transaksi ekonomi yang disebut dengan ECOM atau ECOM adalah kegiatan jual beli barang, jasa, atau informasi dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Anwar dan Adir Dharma 2016. Penggunaan internet di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian. Internet kini dapat menciptakan pasar virtual yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif untuk bisnis online. Ternyata memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli. Hal ini merupakan peluang bisnis baru bagi beberapa pihak yang kemudian mengambil peluang tersebut dengan membuka toko online melalui media sosial sebagai salah satu dari ECOM. Salah satu contoh adalah penjual produk online seperti yang dilakukan oleh Lazada COID. Seiring dengan berkembangnya bisnis online di Indonesia, maka tidak dipungkiri terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia. Banyak orang yang masih percaya berbelanja online, kejahatan melalui internet dalam berbagai bentuk masih menjadi ancaman bagi kelangsungan ECOM. Melalui Husman Syafir selaku pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyatakan bahwa ketidaksesuaian jenis, kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, serta keamanan transaksi merupakan pengaduan yang umum terjadi di ECOM, www marketing COID. Hal ini yang memunculkan berita negatif mengenai ECOM yang dapat berdampak pada kepercayaan keputusan pembelian
khususnya untuk kualitas informasi, kualitas layanan yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Berita negatif atau keluhan dari masyarakat membentuk sebuah persepsi dan negatif dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jumlah pengguna internet dan online shopper yang meningkatkan setiap tahunnya ternyata juga diimbangi dengan masih adanya konsumen yang belum percaya belanja online. Alasan yang paling utama adalah ada rasa ketakutan akan risiko dan juga keamanan bertransaksi. Penyalahgunaan data pribadi juga menjadi faktor lainnya mempengaruhi konsumen untuk tidak melakukan pembelanjaan online. Salah satu F-Prom ternama di Indonesia adalah Lazada COID. Lazada COID adalah situs F-Prom yang menawarkan beberapa alat keperluan seperti handphone atau tablet, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, fashion pria dan wanita, peralatan bayi dan anak, elektronik, makanan dan minuman, otomotif, media musik, dan buku. Banyaknya fasilitas yang dihadirkan oleh Lazada COID semakin membuat konsumen menjadi tertarik untuk melakukan pembelanjaan di Lazada COID. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen untuk membeli suatu produk melalui media online adalah kepercayaan. Kepercayaan konsumen pada suatu produk dapat diciptakan dengan memberikan atau menyampaikan produk sesuai dengan spesifikasi yang dikelandak dalam website perusahaan. Saat konsumen menerima barang atau jasa yang sesuai dengan iklan perusahaan di website, maka akan membutuhkan rasa percaya konsumen pada perusahaan. Kepercayaan konsumen dapat pula diciptakan dengan kejujuran produsen atau pemasaran dalam menyampaikan karakteristik produk atau jasa layanan yang dijual dengan detail kepada konsumen. Selain itu, memberikan jaminan atau garansi dari perusahaan atau pemasaran seperti penukaran atau pergantian barang karena rusak, servis atau produk perusahaan pasca pemakaian, dan konsumen pasca pembelian produk akan memberikan kontribusi pada tingkat kepercayaan konsumen. Minimnya secara konsumen terhadap website mengakibatkan konsumen takut untuk melakukan pembelian secara online. Kecenderungan konsumen untuk belanja melalui online shop mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Terbukti dengan banyaknya kasus penipuan dengan modus online shopping, terutama disebabkan karena pembelian tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual, sehingga sistem kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi jual beli online. Selanjutnya adalah kepuasan konsumen yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal yang penting karena banyak toko online memberikan keuntungan dan promosi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut para pemikir loyalty marketing mengatakan jika perusahaan mampu memberikan pelayanan yang dapat melebihi ekspektasi dan keinginan konsumen, maka konsumen tersebut pasti akan merasa puas. Menurut Nurlam 2017. Kemudian menurut Bedong dan Fikri 2018, kepuasan konsumen merupakan perasaan seseorang yang muncul baik senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja persepsi produk atau hasil terhadap ekspektasi konsumen. Apabila kinerja dapat memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan merasa puas, dan apabila gagal, konsumen akan merasa kecewa. Rumusan masalah sehubung dengan penjabaran latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen? Kedua, apakah kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen? Ketiga, apakah kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen berpengaruh secara simultan minat beli konsumen? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap minat beli konsumen.
Ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen secara simultan terhadap minat beli konsumen. Manfaat penelitian. Harapan penulis supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai situs belanja secara online. Manfaat praktis. 1. Bagi peneliti, peneliti dapat mengetahui bahwa minat beli dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen. Kedua, bagi institusi, peneliti ini diharapkan dapat menambah referensi yang bermanfaat. Ketiga, bagi perusahaan supaya dapat memberikan gambaran, solusi, dan bahan pertimbangan untuk perusahaan di saat akan mengambil keputusan dalam hal meningkatkan penjualan. Keempat, bagi peneliti lanjut supaya dapat memperluas variabel yang sudah ada sebagai penambah wawasan yang lebih luas bagi pembaca lainnya, termasuk bagi peneliti sebagai bahan untuk dipelajari. Teori yang digunakan. Pada peneliti ini, penulis memakai metode angket atau kuesioner pada penelitian kuantitatif. Faktor penting sebagai data hasil penelitian yaitu valia atau validitas dan reliabel atau reliabilitas. Kerangka teori penelitian. Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan garis besar dari penelitian berupa faktor-faktor pada suatu pengamatan penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan dari pertanyaan penelitian dan hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kerangka pemikiran yaitu kepercayaan konsumen terhadap minat beli pada situs belanja online Lazada di Pontianak. Berikut kerangka pemikiran penelitian ini. Karakteristik penelitian. Ada tujuan, ada keseriusan, dapat diuji, dapat direplikasikan, mengandung presisi dan keyakinan, objektif, berlaku umum, dan efisien. Populasi dan sampel yang digunakan. Populasi. Menurut Suyono 2018-92, populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek, subjek yang memiliki jumlah dan karakter tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang seterusnya diambil kesimpulannya. Populasi juga merupakan sekumpulan orang-orang, peristiwa, ataupun segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu. Populasi juga memiliki makna atas totalitas pengukuran, objek, atau individu yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi yaitu masyarakat yang menggunakan aplikasi Lazada di Pontianak. Sampel penelitian. Menurut Siono 2018-93, sampel merupakan sebagian dari keseluruhan atas karakter yang dipunyai oleh populasi. Apabila besar ukuran populasi, maka peneliti tidak akan mampu mempelajari keseluruhan tentang isi pada populasi. Pengambilan sampel dari populasi memang harus memiliki atau presentatif dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu memakai metode purposive sampling yang merupakan penetapan responden untuk dijadikan sampel adalah didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan pada dengan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dari sampel pada penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di daerah kota Pontianak, memiliki aplikasi di Lazada, pernah melakukan pembelian lebih dari 2 kali. Karena jumlah populasi tersebut tidak diketahui jumlahnya, maka rumusnya dibutuhkan untuk mengetahui jumlah sampel adalah menggunakan rumus Lemes-Howe, yaitu rumus 3,1 rumus Lemes-Howe, keterangan N jumlah sampel, skor Z pada kepercayaan 95% sama dengan 1,96 P. Maksimal estimasi sama dengan 0,5 D sama dengan alpha 0,10 atau sampling error 10% sama dengan 1,92 R 0,5 atau 0, kurang 0,5.
sama dengan 96,4 atau D,1. Dari hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu sejumlah 100 responden. Dari hasil perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu sejumlah 100 responden. Teknik analisis yang digunakan. Teknik pengumpulan data berdasarkan Swerjani 2015-93 adalah segala hal yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data, kemudian mengumpulkan data pada ruang lingkup penelitian dari para responden. Terdapat dua sumber pengumpulan data, yaitu yang pertama, 1. Data primer menurut Hermawan atau Yusran 2017-115. Peneliti mengumpulkan data secara langsung baik pada penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan melakukan metode pengumpulan data melalui survei, wawancara, kuesioner atau angket dan observasi untuk menjawab masalah ataupun tujuan dari penelitian yang dilakukan. A. Survei merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan sebagai penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perumusan kebijakan. B. Wawancara, yaitu metode pengumpulan informasi secara lisan. C. Kuesioner atau angket atau kuestioner adalah sistem pengumpulan data melalui memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan agar dijawab dan diisi oleh responden secara tertulis. D. Observasi merupakan mengamati dan mencatat setiap gejala yang muncul pada objek penelitian sistematik. 2. Data sekunder merupakan atau menurut Sulerjani 2015-89, data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari pemberi data, akan tetapi data didapatkan berupa data laporan keuangan publikasi perusahaan, buku catatan, artikel, laporan pemerintah, teori-teori sumber majalah dari surat kabar. Data-data yang diperoleh tersebut tidak perlu diolah lagi. Metode analisis data menurut Swerjani 2015-121. Analisis data merupakan keseluruhan data yang telah terkumpul, kemudian diolah menggunakan statistik sekaligus sebagai penjawab atas rumusan masalah dalam penelitian. Dalam kata lain, teknik pengumpulan masalah dapat didefinisikan sebagai metode dalam pelaksanaan analisis atas data sehingga mengolah data bertujuan sebagai menjawab rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dipakai adalah statistik. Menurut Julgenif 2013-188, statistik terbagi atas dua macam, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif. Menurut Julgenif 2013-189, statistik deskriptif merupakan langkah-langkah yang cuma mengistisarkan sekumpulan angka-angka atau data yang digambaran karakteristik atas sekumpulan angka-angka atau data tersebut. Yang tergabung ke dalam statistik deskriptif adalah mean, median, modus, persentil, desil, kuartil, berupa analisis angka atau data gambar, grafik, dan diagram yang diolah pada tiap variabelnya. Analisis program SPPSS atau Statistic Package for the Social Sciences atau versi 2005 melalui aplikasi SPSS dilakukan uji pada data yang telah diperoleh yang kemudian dianalisis untuk membuat hubungan pengaruh di antara variabel independen dan independen pada penelitian ini. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.